Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu, ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya, tapi Ibu berharap kalian di sana tetap selalu bahagia, tetap selalu sehat, dan tetap selalu semangat menjalankan aktivitas, ya, khususnya dalam kegiatan pembelajaran online ini. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini, ya, Ibu membersamai kalian dalam pembelajaran IPA mengenai pesawat sederhana. Jika sebelumnya Bu Yekti sudah pernah menemani kalian, ya, dalam pembelajaran IPA di materi sebelumnya, ya, kalau tidak salah tentang gerak lurus, ya, gerak lurus. Maka pada kesempatan hari ini materi IPA di kelas 8 ini bersama Ibu dalam webinar, ya, mengenai materi pesawat sederhana. Ya, pada pekan sebelumnya juga kita bersama sudah mempelajari tentang definisi awal mengenai pesawat sederhana, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana, bagaimana pesawat sederhana itu bisa bekerja, ada apa saja sih benda-benda di sekitar kita yang termasuk ke dalam pesawat sederhana, ya. Maka pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas secara khusus materi pesawat sederhana yang lebih rinci, yaitu tentang katrol, ya. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, ya, khususnya bagi kalian dalam menyerap ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah untuk kehidupan kalian nanti. Baik, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memulai dan mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari materi kita hari ini. Baik teman-teman, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas materi tentang pesawat sederhana lebih detail, ya, lebih spesifik, lebih khusus. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang tuas, ya, pesawat sederhana jenis tuas, terus kemudian jenis apa lagi selain tuas, ya, bidang miring, betul, ya, jenis bidang miring, ya. Dan pada kesempatan hari ini Ibu akan membersamai kalian untuk membahas kembali materi pesawat sederhana yang selanjutnya, yaitu tentang katrol. Apa ya katrol itu? Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah melihat benda seperti ini? Ya, ya, benda seperti ini. Di mana biasanya kalian melihat alat ini? Ya, mungkin kalau sekarang, ya, kalian jarang lihat model sumur, ya. Kalau kita zaman saya dulu, saya pernah mengalami sumur kerek, ya, sumur kerek, kita sebutnya sumur kerek, ya, di mana air diambil dari bawah, ya, dari dalam tanah, terus kemudian kita timba, ya, ditimba, ya, istilahnya. Jadi ketika proses mengambil air dari ember disebutnya ditimba, gitu, ya. Ditimba menggunakan ember dan dengan bantuan, lihat, ya, alat yang bulat seperti ini, ya. Nah, ini kita sebut sebagai katrol. Nah, katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana. Kemarin kita sudah sepakat, kan, tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Iya, betul. Pesawat sederhana adalah sebuah alat yang digunakan dan diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, ya. Jadi pesawat sederhana tidak harus selalu seperti yang kalian bayangkan, misalnya tentang pesawat terbang, gitu, ya.
pesawat luar angkasa mungkin ya, tidak selalu melulu seperti itu ya. Tapi pesawat sederhana dalam IPA lebih kepada sebuah alat yang memang dibuat dan diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, contohnya adalah katrol ini. Jadi katrol ini karena dia digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, mengangkat satu benda yang berat supaya lebih mudah pekerjaan kita, maka katrol tergolong ke dalam pesawat sederhana. Oke ya? Baik, Ibu lanjutkan. Ya. Baik, kompetensi dasar tentang materi ini sudah pernah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya ya, yaitu menjelaskan konsep usaha ya. Usaha sudah pernah kita pelajari, menjelaskan konsep usaha, kemudian pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur angka manusia. Ya, baik Ibu lanjutkan ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari, kalau hari ini kita belajar tentang katrol ya. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari video pembelajaran tentang katrol ini, maka kalian ya dapat menjelaskan berbagai jenis katrol ya. Ada berbagai jenis katrol nanti yang akan kita pelajari ya. Dan selain menyaksikan video pembelajaran, juga Ibu akan memberikan LKPD ya, untuk kalian kerjakan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu kalian dapat menentukan besar keuntungan mekanik ya, besar gaya dan juga beban dalam sebuah kerja katrol. Ya. Baik, itu akan kita pelajari bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Baik, Ibu lanjutkan ya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang katrol ya, Ibu mau mengajak kalian mengulas kisah ilmuwan muslim yang pernah hidup pada tahun 875 Masehi ya, yaitu seorang yang bernama Abbas ibnu Firnas ya. Kalian pernah dengar namanya? Siapakah Abbas ibnu Firnas ya? Baik, kalian pernah juga mendengarkah tentang siapakah orang yang pertama kali menciptakan pesawat? Dengar, orang yang pertama kali menciptakan pesawat adalah Wright bersaudara ya. Di beberapa referensi dan buku-buku yang sering beredar ya, biasanya di situ dijelaskan bahwa orang yang pertama kali menciptakan pesawat yang mampu untuk terbang dalam sebuah pesawat yaitu Wright bersaudara ya. Nah, ya, Ibu mau menjelaskan tentang kisah Abbas ibnu Firnas ini. Abbas ibnu Firnas ini sendiri sebelumnya hidup di masa sebelum Wright bersaudara lahir ya, tepatnya pada tahun 875 Masehi. Abbas ibnu Firnas ini adalah seorang ahli fisika, seorang ahli matematika dan juga seorang ahli aerodinamika ya. Nah, Abbas dalam kisahnya ya, dia mengalami ketertarikan terhadap ilmu aerodinamika ini ketika pada satu hari Abbas melihat aksi akrobatik yang dilakukan oleh Armen Firman ya. Jadi Armen Firman ini adalah seorang akrobatik, dia mencoba untuk terbang ya dengan sebuah alat yang dia ciptakan ya, kemudian menuju sebuah bukit yang tinggi ya, dan disaksikan oleh orang banyak ya, karena ini adalah sebuah pertunjukan akrobatik ya. Nah, kemudian dari situ ya ternyata Armen Firman ini karena masih sederhana peralatan yang dibuatnya ya, dia belum bisa terbang seperti layaknya terbang ya. Armen Firman ketika dia mencoba untuk terbang dengan alatnya ternyata jatuh, tersungkur ya, dan mengalami cedera, tapi Armen Firman masih bisa diselamatkan ya. Jadi dia tidak mengalami kecelakaan yang fatal sampai menyebabkan kehilangan nyawa ya, hanya mengalami cedera serius. Tapi dari situlah awal ketertarikan Abbas ibnu Firnas terhadap ilmu aerodinamika. Dia tertarik dan dia terus berpikir bahwa bagaimana caranya supaya manusia bisa terbang ya. Sampai kemudian ya 23 tahun setelah Abbas menyaksikan aksi akrobatik dari Armen Firman ini, Abbas ibnu Firnas mencoba untuk membuat sebuah pesawat sederhana yang terbuat dari kayu. Abbas mengajak orang-orang Cordoba pada saat itu untuk menyaksikan
bagaimana dia bisa terbang, ya. Dan sebelum dia terbang, dia memohon maaf kepada masyarakat yang menyaksikannya kala itu, ya. Khawatir percobaan yang dia lakukan bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa, maka Abbas meminta maaf, ya, memohon maaf kepada orang-orang yang menyaksikan Abbas untuk melakukan uji terbang pertama kalinya itu. Nah, kemudian setelah itu Abbas mencoba untuk menerbangkan pesawat kayunya, ya. Ternyata pesawat kayu sederhana yang dibuat oleh Abbas memang bisa terbang. Tapi karena alatnya memang masih sederhana, ya, Abbas mencoba untuk menciptakan dan membuat pesawatnya bisa terbang. Tapi Abbas belum memikirkan bagaimana caranya supaya pesawat tersebut selain bisa terbang juga bisa mendarat dengan sempurna. Sampai kemudian akhirnya ketika pesawatnya terbang, tapi sayangnya pesawatnya tersebut tidak dapat mendarat dengan baik. Akhirnya pesawat Abbas jatuh, ya. Nah, tapi dari sini Abbas tidak pernah putus asa. Dia terus mencoba dan mencoba lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, usia Abbas yang semakin menua, ya, sampai akhirnya petualangan Abbas ini berakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh Abbas inilah yang mengilhami orang-orang dan sejarawan-sejarawan Barat untuk menjadikan Abbas sebagai seseorang, ya, sebagai seorang Muslim yang berjasa dalam ilmu Islam, ya. Bahkan sejarawan Barat yang bernama Philip Kahiti mencantumkan nama Abbas Firnas dalam buku yang berjudul History of the Arabs. Oke, ya. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kalian bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang pernah berjaya pada masanya, ya, dan menjadi pencetus ilmu-ilmu yang kemudian dapat dikembangkan hingga sampai saat ini. Ya, Ibu berdoa semoga kalian juga bisa tertular semangat mereka yang luar biasa. Baik, Ibu lanjutkan. Ya. Baik teman-teman, ya. Tadi kita sudah bahas bersama tentang katrol, ya. Katrol adalah sebuah pesawat sederhana, ya, yang mempunyai bentuk kira-kira seperti ini, ya. Nah, untuk bentuk sendiri, ya, katrol terdiri dari berbagai macam, ya. Ada katrol yang disebut dengan katrol tetap, ya. Apa sih katrol tetap itu? Coba kalian lihat bentuknya, ya. Ya, kalian lihat bentuknya, ya. Katrol tetap mempunyai bentuk yang seperti ini. Biasanya dia sering kita lihat di tempat misalnya seperti tadi Ibu bilang, ya, sumur timba, gitu ya. Katrol tetap ini adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Jadi katrolnya ini tetap, ya. Katrolnya ini tetap, ya. Dia tidak berpindah-pindah kemana-mana. Yang berpindah hanyalah bebannya, hanyalah barang yang diangkutnya. Barang yang diangkutnya yang tadinya ada pada posisi bawah, kemudian hendak dipindahkan kepada posisi atas, maka katrol akan bekerja dengan cara menggulung tali, ya, yang mengikat beban tersebut, ya. Jadi katrol tetap adalah katrol yang posisi yang posisi rodanya tetap pada posisinya. Dia tidak bergerak, melainkan yang bergerak itu sendiri adalah bebannya. Ya. Oke, itu katrol jenis pertama. Selain katrol tetap, ada lagi katrol bergerak. Nah, apa sih katrol bergerak itu? Kalau tadi katrol tetap, posisi katrolnya tetap, ya, tidak bergerak, sementara yang bergerak adalah bebannya. Sedangkan kalau katrol bergerak ini, ya, katrol yang ikut bergerak, jadi katrolnya ikut bergerak, ya. Katrol dan bebannya biasanya dia akan ikut bergerak dan berpindah posisi, ya. Nah, contohnya katrol bebas, ya, contoh katrol bergerak bisa kita lihat pada gambar seperti ini, ya. Oke, katrol tetap, katrolnya tetap pada posisinya, katrol bergerak, katrolnya ikut bergerak dengan bendanya. Baik, lanjut, ya. Jenis katrol selanjutnya, ya, jenis katrol selanjutnya adalah katrol majemuk. Mohon maaf, saya pindah-pindah sebab ternyata sebelah kiri dan kanannya berbeda, ya. Baik, katrol selanjutnya adalah katrol majemuk. Sering lihat katrol seperti ini, ya. Ya, biasanya kalau katrol ini karena sudah kompleks, ya, dia banyak ditemukan di
beberapa tempat yang memang untuk mengangkut alat berat. Nah, katrol majemuk ini sebetulnya adalah perpaduan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi ada katrol yang pada posisinya dia tidak bergerak, tapi juga ada bagian katrol yang akan bergerak, ya. Nah, semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Nah, keuntungan mekanis katrol majemuk ini bisa juga dilihat dari banyaknya tali. Contohnya seperti katrol di sini. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat dengan keuntungan mekanis? Ingatlah ya, apa itu keuntungan mekanis? Sebelumnya di materi tentang tuas dan juga bidang miring kita sudah pernah membahas tentang keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar dia membantu pekerjaan kita, seberapa besar dia membantu pekerjaan manusia, ya. Jadi untuk katrol majemuk keuntungan mekanisnya bisa kita lihat dari jumlah talinya. Coba kita lihat ya, ada berapa banyak jumlah talinya? Lihat. Aduh, ini nanti tolong diedit lah ya. Saya meraba-raba. Oke. Lanjut ya Pak. Oke, untuk katrol majemuk, coba kita lihat ya. Ada berapa jumlah talinya ya. Nah, untuk jumlah talinya ya. Maaf. Untuk jumlah talinya kita lihat di sini ya. Ini ya. Ada berapa? 1 ya. Tapi tali ini tidak kita hitung. Jadi Ibu sebut 1, Ibu awali tali ini tidak kita hitung. Terus yang kita hitung tali yang mana? Ya. Tali ini kenapa tidak kita hitung? Tali yang ini tidak kita hitung karena tali ini yang digunakan untuk menarik katrol. Jadi tali yang digunakan untuk menarik tidak kita hitung. Terus yang kita hitung adalah tali yang mana? Ya, yang kita hitung adalah tali yang ini 1, ya. Terus kemudian di sini terlihat angkanya ya 2, ya. Dan satu lagi di sini, maaf 3, ya. Jadi katrol majemuk seperti yang ada di dalam gambar ini memiliki keuntungan mekanis yang besarnya 3. Kenapa keuntungan mekanis besarnya 3? Karena dia mempunyai jumlah tali lilitan pada katrol majemuk sebanyak 3. Ya, Ibu ulangi, bagaimana cara menentukan keuntungan mekanis dari katrol majemuk? Yaitu kita menghitung jumlah banyaknya tali lilitan pada katrol tersebut. Dan ya, tali yang pada posisi sini yang digunakan untuk menarik tidak boleh kita hitung. Jadi yang kita hitung adalah tali yang melilit pada katrol. Oke, kita ulangi, kita hitung bersama-sama. Ya, 1. Oke. Terus kemudian daerah sini 2, ya. Dan satu lagi 3. Jadi ada berapa jumlah keuntungan mekanis pada katrol majemuk ini? Iya, betul. Ada 3. Paham ya? Oke. Ya, nanti kita akan belajar untuk menghitung kembali. Baik, Ibu lanjutkan. Baik, ini tadi sudah dibahas ya tentang katrol tetap ya. Tadi kalau katrol tetap adalah katrol yang posisinya tetap ketika dia digunakan untuk memindahkan barang. Ya. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tetap. Jadi mana sih gambarnya? Ah, pakai ini. Tapi pakai ini nggak kelihatan ya? Di sini. Oh, di sini akan kelihatan. Oh iya. Oh, mohon maaf ya, saya tolong diedit. Ya, oke di sini ya. Baik. Jadi katrol tetap ya. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tetap ketika dia digerakkan. Dia tidak akan berpindah, dia tetap pada posisinya. Yang bergerak hanyalah bebannya. Nah, kalau tadi kalian sudah mengenal berbagai jenis katrol, ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol majemuk, ya. Maka pada kesempatan kali ini, ya, Ibu akan mengajak kalian untuk menentukan besarnya keuntungan mekanis dari katrol-katrol tersebut. Bagaimana cara menentukan keuntungan mekanisnya? Ya. Kalau pada katrol majemuk tadi kita tinggal menentukan jumlah tali lilitan. Tapi kalau pada katrol tetap bagaimana? Kalau pada katrol tetap di sini sudah ada persamaan, lihat, terbaca ya. KM adalah besar keuntungan mekanis. Maka untuk menentukan keuntungan mekanis dari satu katrol tetap, ya, keuntungan mekanisnya adalah W dibagi F.
Ayo, kita sudah pernah belajar apa itu W dan apa itu F, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu W dan apa itu F. W kita anggap sebagai beban, ya. W adalah beban. Beban adalah satu benda yang ditarik. Sementara F, apa itu F? F adalah gaya yang diperlukan, ya, untuk mengangkat beban tersebut. Jadi kalau kita lihat pada katrol tetap ini, ya, pada katrol tetap ini manakah yang disebut W dan manakah yang disebut F? Ya, W adalah beban. Berarti beban adalah benda yang ditarik. Yang mana benda yang ditarik? Kalian lihat benda berwarna pink ini? Ya, benda berwarna pink ini kita sebut sebagai beban karena dia adalah benda yang ditarik. Terus mana yang disebut sebagai F? F adalah gaya yang diperlukan. Kalau seandainya kita mau menarik beban, ya, mau menarik beban beban yang berwarna pink ini, maka supaya dia ada pada posisi atas atau supaya dia berada pada posisi bawah, yang perlu kita gerak-gerakan adalah tali, kan? Ya, tali yang sebelah sini, ya. Maaf, tali sebelah sini. Tali sebelah sini harus kita naikkan atau kita turunkan. Maka di sebelah sinilah letak F atau gaya yang diperlukan oleh kita. Oke? Bisa dipahami? Ya, mungkin kalau kita belum latihan soal, belum terlalu dipahami. Tapi nanti kita akan latihan soal, ya. Jadi untuk menentukan besar keuntungan mekanik pada suatu katrol, ya, yaitu dengan membagi beban dan besar gaya yang diperlukan, ya. Karena ini adalah katrol tetap, keuntungan katrol tetap jumlahnya 1. Oke, lanjut. Ini warnanya hijau. Bisa diedit dulu, bisa di-cut dulu. Oke, cut dulu.
Jadi memang dari Oke, baik. Selanjutnya adalah katrol bergerak. Ya, kalau tadi katrol tetap ketika digerakkan, posisi katrolnya tetap, maka kalau pada katrol bergerak ketika digerakkan, ya, katrolnya ikut bergerak bersama bendanya. Ya, nah pada katrol jenis ini gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban, ya, bernilai setengah dari berat bebannya. Jadi kalau tadi pada katrol tetap keuntungan mekanisnya bernilai 1, maka pada katrol bergerak, ya, karena gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari bebannya, maka besar keuntungan mekanis dari katrol bergerak ini bernilai 2. Ya. Dan pada katrol bergerak atau katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkut peti kemas di pelabuhan. Ya, baik, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang menghitung keuntungan mekanis. Ibu lanjutkan, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah katrol takal atau katrol majemuk. Ya, jadi kalau tadi katrol tetap jumlah katrolnya 1, ya, katrol bergerak juga jumlah katrolnya 1, hanya dia bergerak ketika digunakan untuk mengangkut benda, maka pada katrol takal atau katrol majemuk tadi sudah dikatakan bahwa dia merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Ya, jadi yang satu katrolnya bergerak, yang satu katrolnya tetap pada posisinya. Nah, bagaimana menghitung jumlah tali pada katrol takal atau katrol majemuk? Mohon maaf, bagaimana menghitung jumlah keuntungan mekanis pada katrol takal atau katrol majemuk? Yaitu dengan menghitung jumlah talinya. Coba kita ulangi, kalau pada katrol takal dengan gambar seperti ini, berapakah jumlah keuntungan mekanisnya? Coba kita hitung bersama-sama ya. Mohon maaf. Ini ya. Coba kita hitung bersama-sama ya, berapakah jumlah talinya? Di mana jumlah tali ini menunjukkan jumlah keuntungan mekanisnya? Kita lihat. 1, ya. Dan 2, ya. Kalau tali ini dihitung atau tidak? Jangan lupa, tali yang digunakan untuk hitung, ya. Maka jumlah keuntungan mekanis pada katrol takal dengan jenis seperti ini, ya. Kita hitung lagi jumlah talinya. 1, 2. Jadi keuntungan mekanisnya berjumlah 2. Oke, paham ya? Sudah sedikit paham bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis pada katrol takal. Oke, Ibu lanjutkan. Baik, sekarang kita ke contoh soal. Ya, kita ke contoh soal. Ya, mohon maaf. Ya, contoh soal. Angga angkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak. Menggunakan katrol bergerak. Ingat tadi katrol bergerak? Katrol bergerak ketika dia digunakan untuk mengangkat beban, berarti katrolnya bergerak ya, ikut bergerak dengan bendanya. Nah, jika gaya yang Angga gunakan sebesar 100 Newton, ya, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Angga? Ya, baik, kita hitung sama-sama ya. Nah, karena ini merupakan konsep hitung-hitungan, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahuinya supaya kalian mudah untuk menentukan besar yang kita cari. Baik, kita tentukan Angga mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak. Jika gaya yang Angga gunakan, gaya dalam konsep fisika dilambangkan sebagai F, ya. Berarti kita tulis di situ F, ya, gaya Angga atau F sebesar 100 Newton. Ya. Berapakah berat beban? Tadi berat beban dalam konsep fisika dilambangkan dengan W, ya. Nah, ditanyakan di sini W-nya. Berapakah W atau bebannya? Nah, kita akan cari bersama-sama. Nah, tapi kita ingat di sini karena katrol yang Angga gunakan adalah katrol bergerak. Tadi kita sudah bahas bersama-sama. Katrol tetap keuntungan mekanisnya 1, katrol bergerak keuntungan mekanisnya berjumlah 2. Sementara kalau katrol majemuk keuntungan mekanisnya dapat kita tentukan dengan menghitung jumlah tali. Nah, karena katrol yang Angga gunakan adalah katrol bergerak, maka keuntungan mekanisnya sudah pasti 2, ya. Jadi biasanya dalam soal katrol kita diminta untuk mengetahui besar keuntungan mekanis secara langsung
dengan menganalisis bentuk katrol apa yang digunakan. Maka ketika kalian memahami kalau katrol yang digunakannya adalah katrol bergerak, berarti keuntungan mekanisnya langsung kita tuliskan 2. Kalau misalnya disebutkan katrol yang digunakannya adalah katrol tetap, berarti kita langsung tuliskan keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrol yang digunakan adalah katrol majemuk, maka keuntungan mekanisnya kita harus menghitung dulu jumlah talinya. Oke? Baik, kita lanjutkan ya. Maka sudah diketahui keuntungan mekanis, berapakah besarnya beban? Ya. Ingat tadi persamaannya Km sama dengan W per F, ya. Berarti Km sama dengan Km atau keuntungan mekanis sama dengan W per F. Km-nya di sini 2, W-nya yang ditanyakan, F-nya adalah 100. Nah, dengan menggunakan perhitungan matematis, maka kita dapat menghitung jumlah beban atau W ya sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 Newton. Bingung? Oke, kalau bingung, sekarang Ibu mau bawa papan tulis biar kita bisa hitung sama-sama ya. Boleh cut dulu, saya ambil papan tulis. Kok saya baru kepikiran ada papan tulis di sini. Ya enggak. Aduh. Hah? Tulisnya yang gede. Oh ini ya. Ini ya. Ini nggak apa-apa. Kok jadi gini ya? Tulisan cara di situ ketutup saya nggak apa-apa. Karena saya mau di sini, gini. Boleh gini, Pak? Ya. Silau ya. Ya. Oh, masih silo. Kemana? Ke arah mana? Kiri kanan? Ke sana? Bener? Oh, gini. Salah. Tuh kan saya bingung kiri kanannya. Oke. Tapi soalnya nggak kelihatan. Kita agak kesini gitu. Nggak apa-apa. Gambarnya tutup nggak apa-apa, Boy. Iya. Agak kesini, Boy. Aduh, maafkan saya. Oke. Nih. Saya pindahin ini ke sini. Ya. Deh. Oke, lanjut. Ya. Baik, ya. Tadi kita sudah sama-sama menentukan keuntungan mekanis pada katrol bergerak, ya. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh soal lagi. Coba kita bahas bersama-sama ya. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton, ya. Bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Nah, pertanyaannya, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Coba kita bahas sama-sama ya. Kita pelajari soal ini sama-sama. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton. Oke, ada informasi apa dalam soal tersebut? 1200 Newton. Beratnya 1200 Newton. Berat itu dalam konsep fisika apa? Ya, berat adalah W, ya, W atau berat beban, berat benda adalah
1200 Newton. Oke, ya. Nah, jadi sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Nah, pertanyaannya, hitunglah besar gaya minimum. Gaya dalam konsep fisika itu apa? Gaya adalah, oke, betul, gaya adalah F. Berapakah besar gayanya atau berapakah besar F-nya? Adakah informasi yang belum kita dapatkan dari soal ini? Coba kalian lihat baik-baik soalnya, ada informasi apa yang belum kita dapatkan? Iya, betul, jenis katrolnya. Bisa kalian lihat ini jenis katrol apa? Katrol tetap, katrol bergerak, atau katrol majemuk? Katrol majemuk, betul sekali. Berarti karena ini katrol majemuk, maka kita bisa menghitung jumlah keuntungan mekanik, ya. Kita dapat menentukan jumlah keuntungan mekanik dengan menghitung jumlah talinya. Ayo coba kita hitung sama-sama jumlah talinya ya. Ini ya. Berapa jumlah talinya? Ya. 1, ya. 2, 3, 4. Oke. Bagaimana dengan tali yang ini? Apakah tali yang ini dihitung? Tidak boleh dihitung karena tali ini merupakan tali yang digunakan untuk menarik beban. Jadi tali yang digunakan untuk menarik beban tidak boleh dihitung. Coba kita hitung lagi sama-sama jumlah talinya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti jumlah keuntungan mekanik dari katrol majemuk ini adalah 4. Baik, selanjutnya karena dicari W, berarti kita gunakan persamaan untuk mencari keuntungan mekanik, ya. Km sama dengan W per F, ya. Ini persamaannya. Maka berapakah besarnya F? Kita masukkan karena keuntungan mekaniknya sudah diketahui, ya. Keuntungan mekanik adalah 4 sama dengan W-nya 1200 per F. Oke, sudah dapat F-nya, sudah ini ya, rumusnya sudah dimasukkan, angkanya sudah dimasukkan. Berarti selanjutnya kita menghitung jumlah F-nya. Kalau sudah seperti ini berarti kita lanjut menggunakan konsep matematik, perhitungan matematik. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya adalah lihat F di sini di sebelah tanda sama dengan dibagi ya. Kalau kita pindahkan, kita pindah ruaskan ke sebelah tanda sama dengan ini, supaya nanti 4-nya bisa kita pindahkan juga untuk dihitung dengan 1200, maka lihat operasi F di sebelah sini adalah dibagi, ya. Maka F kita pindahkan, kebalikannya bagi adalah kali, ya. Maka F kita pindahkan ke sebelah tanda sama dengan, ibu ulangi karena F di sini dibagi, jika dia dipindahkan ke sebelah tanda sama dengan, operasi bagi akan jadi kebalikannya bagi. Kebalikannya bagi adalah kali. Maka F dikali 4 sama dengan 1200. Oke, berarti berapakah besarnya F? Di sini ada 1200. Seperti tadi kita pindahkan lagi. Kita lihat 4, karena 4 di sini operasi matematiknya adalah kali. Ketika dia pindah ruas ke sebelah tanda sama dengan, operasi kali akan jadi kebalikannya. Kebalikannya kali adalah bagi. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung 12 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 3. Tinggal kita masukkan nolnya, 300 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan oleh katrol untuk menarik beban adalah 300 Newton. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, persamaan ini sebetulnya sama saja ketika digunakan untuk menghitung katrol tetap, untuk menghitung katrol bergerak, ya, untuk menghitung katrol majemuk. Hanya di sini yang perlu kalian lakukan secara hati-hati adalah bagaimana cara menentukan keuntungan mekanisnya. Karena keuntungan mekanis setiap katrol itu berbeda-beda. Kalau katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Ya. Sementara kalau katrol majemuk, keuntungan mekanisnya adalah sejumlah tali yang melilit pada katrol tersebut. Ya.
Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wah, ini mungkin nanti di-cut ya, karena ini ketinggalan. Nah, baik teman-teman, ya di sini ada soal. Soal ini sebagai oleh-oleh dari Ibu untuk kalian, ya. Nanti tolong dipelajari, ya. Tidak banyak soalnya, ya. Ini oleh-oleh setelah kita mempelajari materi katrol. Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari ini, ya. Soal ini akan Ibu upload di Google Classroom. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan masuk dulu ke Google Classroom, ya. Silahkan dicek soalnya, dan nanti setelah kalian kerjakan, diupload kembali di Google Classroom sebagai tugas yang sudah kalian kerjakan. Baik, ya. Ini adalah katrol dalam kehidupan. Tolong di-cut dulu, saya pindahin dulu. Baik ya, ini adalah katrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian sudah tidak asing bagaimana melihat alat-alat ini dalam kehidupan kita. Ya, nah peralatan ini dibuat menggunakan prinsip kerja katrol. Ya, bukan tidak mustahil kalian juga dapat membuat dan menciptakan katrol-katrol yang lebih canggih atau bahkan alat-alat yang lebih canggih dan maju. Ya, karena kalian adalah generasi yang nanti kelak akan melanjutkan perjuangan ya dan kehidupan di bangsa Indonesia ini. Baik teman-teman, ya itu saja yang Ibu sampaikan dalam materi kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar di rumah, ya. Tetap menjaga kesehatan karena masa pandemi masih berada di sekitar kita. Aduh salah ngomongnya. Ulangi. Kok masa pandemik masih ada? Harusnya wabah COVID ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kegiatan kita hari ini, ya. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang belum kalian pahami, boleh menghubungi Ibu via WhatsApp, via Google Classroom, ya, atau menggunakan media apa saja. Silakan bertanya untuk memperjelas dan memahami materi yang sudah disampaikan, ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar dengan baik di rumah. Walaupun situasi masih seperti ini, belajar daring masih dilaksanakan seperti ini, tapi bukan berarti semangat kita surut, ya. Kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Baik, cukup dari Ibu ya. Kita akhiri kegiatan hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.